Ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan, Pak, dicoret atau dipiloks. Ini paketnya gede, kotak gede. Cuma anehnya tidak ada alamat pengirimnya. Akhirnya saya pulang lah buru-buru itu. Jam 9 saya sampai rumah, saya buka. Isinya bangkai ayam sama surat ancaman. Jadi yang pertama kali menemukan tuh anak saya sebenarnya. Perempuan, masih umur 8 tahun gitu ya. Jadi dia punya kucing namanya Molly. Dan si Molly ini lagi sepertinya mengendus si bangkai ini. Dan memang benar, ada tulisan dan ada bangkainya. Dan tidak ada kepalanya ya saat kami temukan. Nah, pertanyaannya siapa yang mengancam? Nah, biasanya yang membalas itu kan yang merasa kepentingannya disudutkan. Yang paling disudutkan dalam kritik mereka adalah pemerintah. Apakah benar pemerintah berada di balik teror itu? Seluruh influencer yang memberikan kritik, masukan, misalnya terkait dengan tindakan pemerintah dalam menangani bencana, no problem bagi pemerintah. Pengaruh media sosial dan juga aktivis mendapatkan teror usai mengunggah konten yang dinilai kritis. Meski kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh konstitusi, bagaimana masa depan kedua pondasi vital demokrasi? Berkas Kompas mengulasnya kali ini. Media sosial adalah ruang berekspresi bagi warganet. SPPG cukup memberikan makanan yang benar, jangan banyak ambil untungnya. Di antaranya ada influencer atau pemengaruh Ramon Doni Adam atau yang dikenal dengan nama DJ Doni. Nama saya Ramon Doni Adam. Orang-orang kenal saya atau akun Instagram saya, akun media sosial saya DJ Doni. Di akun media sosialnya, DJ Doni memiliki lebih dari 1 juta pengikut. Sebagai pemengaruh, DJ Doni mengungkap tergelitik dengan setiap kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak pro rakyat, termasuk beberapa kasus viral di media sosial. Sekarang kesibukan saya selain berdagang itu ya sering mengkritisi kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Pasti saya stitch, pasti saya komentari. Ya apapun itu Mbak, nggak hanya kebijakan yang ngawur, tapi juga misalnya ada juga kayak semacam kayak kriminalisasi terhadap tokoh gitu loh kan. Menurut saya kan, menurut keyakinan saya ini kayak agak aneh gitu loh. Pria berusia 42 tahun ini mengingat mulai aktif mengunggah kritik sosial sejak 2016 di akun media sosialnya. Nah mungkin mulai karena kan tren itu berubah-ubah Mbak. Pada saat 2020 ke bawah mungkin trennya itu masih infografis Mbak. Terus kemudian setelah COVID-19 itu tren media sosial itu berubah menjadi visual. Dalam waktu 1 minggu, ia bisa mengunggah lebih dari 2 postingan tergantung dari kasus yang viral di minggu itu. Kritik MBG, pelaksanaannya gimana di bawah, ya kan, kritik kebijakan-kebijakan yang seperti tabung gas 3 kilo tidak boleh dijual di eceran, ini kan agak ngawur Mbak. Ngawur ini menurut saya, ya kayak gitu-gitu kan saya kritisi, ini kan buat membangun. Walaupun pada akhirnya kan Presiden membatalkan kebijakan tersebut, banyak kan dibatalkan oleh Presiden terkait kebijakan yang bukan saya kritik loh Mbak, rakyat kritik loh, bukan saya aja loh. DJ Doni mengakui kritik dan pendapat yang ia lontarkan di akun media sosialnya kadang mendapat respons negatif. Sebelum-sebelumnya itu paling lewat message Mbak ya, direct message, DM gitu kan, private message, baik yang ngatain saya segala macam. Ya biasa aja sih menurut saya. Atau nyerang pribadi lah, itu kurang elegan.
Pesan negatif yang DJ Doni terima berubah menjadi teror setelah ia diduga mengunggah konten terkait penanggulangan bencana alam di Pulau Sumatera akhir tahun 2025. Tapi kan ini diarahkan kepada orang-orang yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, termasuk penanganan bencana alam di Aceh. Gitu. Jadi kalau ditanya pernah memikirkan sebelumnya nggak akan terjadi seperti ini, nggak ada. Pada pergantian tahun 2025, DJ Doni menerima rentetan teror dan pesan ancaman langsung ke kediamannya. Ancaman terhadap keluarganya, kalimat "jangan pecah belah bangsa" dilayangkan bersama dengan bangkai ayam pada DJ Doni. Itu mulainya tanggal 29 Desember. Jam 8 malam ada orang ngirim paket. 2 orang ngirim paket ke rumah saya. Kebetulan nggak ada orang di rumah. Terus istri saya pulang, nanya ke saya, "Kamu ada pesan paket nggak?" "Nggak ada, ini paketnya gede, kotak gede." Cuma anehnya, tidak ada alamat pengirimnya. Akhirnya saya pulang lah buru-buru itu. Jam 9 saya sampai rumah, saya buka, isinya bangkai ayam sama surat ancaman. Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut. Doni pun mengangkat persoalan teror bangkai ayam di media sosialnya keesokan harinya. Teror bangkai ayam tak cukup oleh pelaku. Rumah DJ Doni pun dilempar bom molotov keesokan paginya. Terus yang kedua, 2 hari kemudian tanggal 31 Desember, pukul 4 subuh itu tiba-tiba ada orang datang ke rumah, jalan kaki berdua lempar molotov. Meski tak gentar dengan kiriman bangkai ayam, tetapi teror bom molotov ke rumahnya membuat DJ Doni akhirnya khawatir. Nah, masalahnya kan rumah saya itu cuma satu pintu, Mbak, di bawah. Satu akses gitu kan. Kalau orang mungkin ada pintu samping atau gimana. Rumah saya itu kan padat penduduk, dempet-dempet, ya cuma lebar 6 meter. Itu kalau misalnya terjadi kebakaran, ya kan molotov tuh andai kan meledak, untung aja nggak meledak, itu mobil kebakar. Istri saya yang selagi sedang hamil tuh nggak bisa keluar. Di tengah situasi itu, DJ Doni memprioritaskan keamanan kondisi istrinya. Ia pun berinisiatif memindahkan istrinya ke tempat aman agar kesehatan mental istrinya yang sedang hamil tidak terganggu. Ya kalau keluarga sih pasti terganggu secara psikologis, apalagi istri saya sedang hamil 7 bulan, sangat terganggu. Bahkan dia kalau di rumah tuh susah tidur akhirnya. Usai mendapat teror bom molotov ke rumahnya, DJ Doni pun melaporkan kasus itu ke polisi 31 Desember yang lalu. Meski semua bukti telah dikumpulkan, tetapi hingga kini polisi belum menangkap satupun pelaku teror bom molotov di rumah DJ Doni. Dan hari-hari berikutnya mereka juga datang menyisir seluruh wilayah tersebut, yang kira-kira jalur mana aja diambil CCTV-nya. Tapi sampai saat ini saya juga masih menunggu kabarnya seperti apa, kelanjutannya seperti apa. Belum ada. Negara ini katanya lagi efisiensi. DJ Doni masih terus mengunggah kritik di akun medsosnya meski sebelumnya telah menjadi korban teror. Apapun yang kira-kira tidak bermanfaat untuk rakyat, pasti saya kritisi. Dan sebaliknya, apapun kebijakan yang menyenangkan rakyat, mensejahterakan rakyat, pasti saya apresiasi, nggak mungkin nggak. DJ Doni menilai teror yang menimpanya sebagai bentuk pembungkaman terhadap kritik. Hal ini menurutnya juga dialami influencer media sosial lainnya. Ya kalau memang kalau kita lihat dari polanya, ya ini bentuk pembungkaman terhadap mereka-mereka yang kritis, bukan saya aja, semua. Banyak loh Mbak yang nggak bersuara, lebih dari 10 orang ada. Cuma banyak yang nggak bersuara, banyak yang nge-posting di media sosial mereka bahwa mereka diintimidasi. Banyak yang udah lempar bendera putih, menaikkan bendera putih, kayaknya udah takut gitu. Tak hanya pemengaruh, teror juga dialami aktivis lingkungan akhir 2025 lalu. Dan memang benar, ada tulisan dan ada bangkainya. Dan tidak ada kepalanya ya saat kami temukan. Di dalam ruang rapat kantor Greenpeace Indonesia, suasana tampak biasa. Iqbal Damanik, manajer iklim dan kampanye energi Greenpeace Indonesia, masih tetap bekerja seperti biasa. Saya Iqbal Damanik, Climate and Energy Campaign Manager di Greenpeace Indonesia.
Namun, kerja-kerja advokasi Iqbal untuk lingkungan punya tantangan. Iqbal menjadi salah satu dari aktivis yang diteror akhir 2025 lalu. Jadi kalau ada campaign-campaign kita yang rame menjadi atensi publik, itu akan ancaman-ancaman itu biasanya akan datang. Advokasi untuk melindungi lingkungan Indonesia dan kritik terkait kebijakan yang merusak lingkungan jadi makanan sehari-hari Iqbal. Menurut Iqbal, teror biasanya datang saat kerja-kerja mereka di Greenpeace mendapat perhatian publik. Jadi dulu pernah ada campaign Raja Ampat, itu kan cukup viral ya. Tahun lalu di bulan Juni, itu juga rame banget. Ancaman ke saya secara pribadi juga datang gitu ya. Kayak penghilangan nyawa dan sebagainya, itu juga hadir gitu. Pada 2025, Iqbal pernah diteror ketika mengkritik kegiatan penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat. Kalau yang kemarin Raja Ampat itu upaya pengambil alihan WhatsApp gitu ya, Telegram, lalu kemudian bahkan nomor akses ilegal terhadap nomor handphone ya. Lalu kemudian pada DM gitu ya. Nah, berhenti sampai situ. Intensitas teror meningkat ketika Iqbal mengkritik proses penanggulangan bencana di Aceh dan sekitarnya akhir 2025 lalu. Awalnya Iqbal menerima komentar negatif yang datang bertubi-tubi ke akun media sosial Iqbal. Komen sampai ribuan dalam satu waktu. Dan ada polanya, pagi 500 komen di postingan, siang 500 komen gitu, dan nadanya sama semua. Kemudian tak hanya komentar negatif, Iqbal juga mendapat ancaman melalui fitur pesan langsung. Bahkan ada ancaman yang mengungkap alamat pribadi Iqbal alias doxing. Lalu kemudian bergeser ke DM ancaman gitu. Terus ancamannya juga bergeser sampai kepada misalnya mengirimkan alamat rumah. Kami tahu alamat rumah Anda di mana gitu-gitu. Terus melakukan ancaman langsung gitu ya. Kayak kalau mau keluargamu aman, maka berhenti berbicara gitu. Teror yang diterima Iqbal mencapai puncaknya 30 Desember 2025. Iqbal dikirimi bangkai ayam dengan secari kertas berisi pesan ancaman terhadap keselamatannya dan keluarganya. Jadi yang pertama kali menemukan tuh anak saya sebenarnya. Perempuan masih umur 8 tahun gitu ya. Jadi dia punya kucing namanya Molly, dan si Molly ini lagi sepertinya mengendus si bangkai ini. Terus anak saya bilang, apa itu gitu, kenapa Molly ngapain? Molly maksudnya si kucing tadi. Dan saya lihat, begitu saya lihat, saya udah tahu gitu ya, bahwa ini adalah bangkai ancaman gitu. Jadi saya minta masuk dan saya cek. Dan memang benar, ada tulisan dan ada bangkainya. Dan tidak ada kepalanya ya saat kami temukan. Iqbal mengaku syok, apalagi anaknya menjadi yang pertama terpapar ancaman teror bangkai ayam. Namanya manusia gitu ya, sebagai seorang ayah juga gitu ya dari anak perempuan, pasti saya punya rasa takut dan sedih gitu ya. Setelah menerima teror, Iqbal memutuskan jeda dari media sosial untuk beberapa hari. Bahkan saya diam aja kan, setelah teror ini hampir sekitar 11 hari gitu ya, saya tidak memposting apapun di sosmed gitu untuk mengambil jarak gitu ya. Rest to resist gitu lah ya. Sempat terbersit di pikiran Iqbal untuk tidak melaporkan teror ini ke polisi. Selang 2 pekan setelah kejadian, Iqbal berubah pikiran dan melayangkan laporan terkait teror yang diterimanya ke Barreskrim Polri. Tadinya terbersit, ya udahlah nggak usah dilapor gitu ya, biarin aja gitu. Tapi berpikirnya adalah sebenarnya upaya pembungkaman ini atau menebar ketakutan ini itu bukan ke saya sendiri. Bagi Iqbal, melaporkan teror yang ia terima merupakan caranya sebagai warga negara melawan balik upaya pembungkaman. Di satu sisi, Iqbal menuntut aparat penegak hukum menuntaskan kasus teror yang menimpanya. Sebuah cara bahwa pertama kita percaya bahwa polisi bisa bekerja dengan baik gitu ya, dan mereka akan membantu kita menghentikan pembungkaman ini dengan menemukan siapa pelaku teror.
mengakumulasi kekayaan. Apa yang mereka lakukan? Iqbal mengeklaim alih-alih menghina, kritik yang ia layangkan justru bentuk permintaan pertanggungjawaban atas sebuah kebijakan. Kenapa kami yang dituduh memperburuk nama baik bangsa dan negara dan diminta untuk menyampaikan kritik secara baik gitu. Padahal kita tidak merusak apapun gitu ya. Bahkan kita tidak merendahkan siapapun gitu. Kita tuh hanya minta pemerintah ini melaksanakan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Meski keluarganya diteror, Iqbal mengaku tak gentar menyuarakan kondisi lingkungan di tanah air. Bilang, pohon-pohon ini, bumi ini, udara ini, mereka nggak bisa bersuara. Mereka nggak bisa nuntut ke pengadilan langsung. Gajah datang ke pengadilan, nggak bisa. Mereka membutuhkan suara-suara kita. Dan ada satu keinginan gini, yang tinggal di sini kan nggak cuma kita yang hidup saat ini, tapi ada generasi yang akan datang yang akan tinggal di sini. Lantas, bagaimana negara menangani kasus-kasus teror untuk membungkam kritik? Apakah pemerintah mendiamkan proses ini? Tidak, karena aparat penegak hukum bekerja. Teror yang menimpa aktivis dan pemengaruh atau influencer media sosial menjadi contoh bagaimana realita kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana mengeklaim negara tak punya intensi untuk meneror warganya. Apakah pemerintah mendiamkan proses ini? Tidak, karena aparat penegak hukum bekerja, sudah menerima laporan dan sepertinya saat ini sedang melakukan proses penyelidikan. Yang kedua, apakah pemerintah di balik teror ini? 100% tidak, bukan, dan tidak memiliki intensi sedikit pun untuk melakukan teror. Kurnia menegaskan pemerintah terbuka atas kritik dan Presiden menjamin keterbukaan itu. Kurnia menegaskan penegakan hukum terkait teror ada di kepolisian. Meski tak menjelaskan lebih lanjut terkait bentuk dorongan pemerintah agar polisi bekerja profesional mengungkap kasus teror aktivis hingga influencer media sosial. Saya rasa dengan sudah berulang kali Presiden menyampaikan bahwa silahkan kritik pemerintah karena kami butuh kritik itu, saya rasa itu sudah jaminan tertinggi ketika ada seseorang dikritik, mengkritik, lalu mendapatkan ancaman, mari serahkan mekanismenya kepada representasi negara dalam penegakan hukum, yaitu kepolisian. Munculnya suara-suara kritik dari warga. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, disinyalir karena minimnya peran pengawasan DPR terhadap pemerintah. Itu sebenarnya intoleransi politik terhadap kritik-kritik mereka yang jelas secara benang merah ditujukan kepada eksekutif, kepada pemerintah. Jadi eksekutif tidak mendapatkan kontrol dan keseimbangan dari legislatif. Nah, muncullah parlemen jalanan dalam demonstrasi. Dalam catatan akhir tahun, Amnesty International Indonesia mengeklaim tahun 2025 sebagai tahun malapetaka nasional hak asasi manusia. Klaim itu berdasarkan temuan Amnesty di Indonesia, mulai dari penangkapan sewenang-wenang para pengunjuk rasa hingga penyerangan terhadap pembela HAM. Pada saat yang sama, sebenarnya pemberitaan tentang teror mereka kan sangat meluas. Penegakan hukumnya juga tidak mengambil langkah proaktif sehingga membenarkan asumsi ketidakpercayaan itu. Kompolnas mengiyakan kepolisian masih harus mengejar kepercayaan publik dari sisi penegakan hukum. Oleh karena itu, mengusut tuntas kasus teror dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap polisi. Tantangan paling besar di kepolisian adalah kepercayaan di level penegakan hukum. Nah, oleh karenanya kesempatan inilah bisa digunakan oleh rekan-rekan kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku di lapangan dan siapa dalang di balik tindakan ini. Karena kalau lihat dari polanya ya, teror dengan model kayak begini ini sebenarnya cuma mau kasih sinyal, berhentilah untuk berekspresi.
kenyataannya di kepolisian, butuh langkah proaktif dari pemerintah untuk mengusut kasus teror atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah, pertanyaannya siapa yang mengancam? Nah, biasanya yang membalas itu kan yang merasa kepentingannya disudutkan. Yang paling disudutkan dalam kritik mereka adalah pemerintah. Apakah benar pemerintah berada di balik teror itu? Ya, kita tentu perlu proses pembuktian, perlu proses hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif misalnya. Inisiatif mencari para pelakunya harus bermula dari pemerintah. Nah, kalau pemerintah mencari dan membuktikan ada pihak lain, nah kita semua mendapatkan kejelasan bahwa pemerintah tidak seburuk yang kita bayangkan. Lalu bagaimana masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan berlakunya aturan KUHP yang baru? Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mencatat sejumlah pasal KUHP nasional bertentangan dengan asas negara hukum, anti keadilan dan HAM. Salah satunya melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam mengkritik pejabat negara seperti presiden dan pimpinan negara. Ya, orang makin gampang dan kadang-kadang kan orang itu memberi kritik itu tidak serta-merta sedang membela kepentingan umum gitu ya. Kadang-kadang dia kesal aja, dia mengumpat aja gitu tentang presiden misalnya gitu. Dalam kondisi yang lain kalau pakai pasal 218 ayat 2 itu kan baik itu kepentingan umum atau pembelaan diri, maka itu nggak bisa membuat dia dipidana. Nah, kalau tidak ada konteks sama sekali gimana dong? Pasti mudah kan dijerat sebagai penyerangan kehormatan atas harkat dan martabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 ayat 1 itu. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiyarye menyebut aturan baru tak pernah mengekang kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dikatakan bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik. Mengapa kritik ini? Karena kritik dan menghina itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi yang dilarang betul di dalam pasal 218 ini adalah menista atau memfitnah. Lalu bagaimana perlindungan terhadap warga negara yang mendapat teror akibat kritik dan ekspresi mereka? Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Sri Supariyati menyebut, warga bisa mengakses perlindungan gratis dari negara. Pertama, mereka bisa mengajukan permohonan. Permohonan itu diajukan bisa dengan aplikasi websitenya kami, Simpusaka ya, lalu kemudian bisa datang langsung. Di beberapa kasus yang memang kami melihat viral ya, terus kemudian muncul di media sosial, itu biasanya kami akan jangkau langsung gitu, dan kami bisa mengidentifikasi bahwa ini masuk dalam ranah tindak pidananya LPSK gitu ya. Nah itu biasanya kami akan jangkau, dan disitulah ketika penjangkauan itu kami kemudian mengedukasi juga sekaligus berkaitan dengan posisi mereka penting untuk masuk dalam proses hukum gitu. Sri Supariyati mengungkap permohonan perlindungan sepanjang 2025 naik menjadi 13.000 lebih pemohon dibandingkan tahun sebelumnya 10.000 lebih pemohon. Ada 8.000 lebih yang mendapatkan perlindungan dengan durasi perlindungan bervariasi hingga 5 tahun tergantung situasi dan kondisi mental korban. Meski perlindungan telah disediakan gratis negara, tetapi bukan berarti penegakan hukum terhadap pelaku teror, termasuk dalangnya, abai diungkap kepolisian. Penegakan hukum terhadap pelaku teror, aktivis hingga influencer akan menjadi bukti nyata negara tidak alergi terhadap kritik. Negara harus hadir sebagai perisai bagi setiap nyawa yang berani bersuara, memastikan api kritik tak padam oleh dinginnya teror.